siang semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siang hari ini, di sesi ini, sesi 5 ya. Kita udah tidak terasa ya, udah di sesi 5 ya, udah beberapa tahap ke depan kita udah ada menjelang UTS ya. Di sesi 5 ini kita akan membahas tentang perkembangan, tahap-tahap perkembangan pada individu. Di sesi ini lebih mendalam lagi. Makanya Bapak menyampaikan kepada kalian semuanya, kepada teman-teman semuanya untuk sesi 1, 2, 3, 4, 5 harus sebelum-sebelumnya harus selalu dipelajari pelan-pelan, karena di tahap berikutnya, di sesi berikutnya itu selalu berkaitan. Fase perkembangan manusia secara umum ya dimulai dari bayi ya, kemudian setelah beberapa saat menjadi anak ya, kemudian ke fase berikutnya adalah remaja, kemudian dewasa, dan akhirnya menjadi lansia ya. Dimulai tahapan A sampai dengan tahapan B berikutnya, dari mulai bayi sampai dengan menjadi seorang lansia. Perkembangan dalam diri manusia menurut Berlot ya, yang sampai detik ini teorinya masih kita pakai adalah adanya perubahan ya, adanya perubahan itu adalah perkembangan dalam diri manusia. Tidak ada kata tidak berubah apabila itu berkembang. Perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Jadi perkembangan di awal tuh lebih kritis, lebih kompleks, lebih banyak dibandingkan dengan perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Jadi perkembangan ternyata merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Bagaimana apabila individu itu tidak matang dan tidak belajar? Ya, fase perkembangannya akan melambat. Berbeda dengan mereka yang melakukan proses belajar. Jadi untuk selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu adalah keturunan. Sifat bawaan dari orang tua secara biologis ya, orang tua biologis ya. Misalnya kecerdasan dan watak. Jadi ternyata secara turunan biologis itu bisa mempengaruhi kecerdasan dan watak. Kemudian ada lingkungan, yaitu tempat atau kondisi sosial di mana individu tumbuh dan berkembang. Individu tumbuh di mana? Di lingkungan yang serba ramai misalnya, serba tenang, di lingkungan yang penuh dengan kekerasan, di lingkungan yang penuh dengan keheningan misalnya, itu mempengaruhi lingkungan ya. Kemudian kematangan, kesiapan individu untuk menguasai keterampilan baru, misalnya kematangan otak dan tubuh pada fase anak-anak awal, sehingga mempunyai kemampuan untuk berjalan dan berbicara. Keluarga, ternyata cara keluarga, cara mendidiknya, orang tua memberikan perhatian, orang tua atau anggota keluarga lainnya memperlakukan anak, itu adalah salah satu hal yang berpengaruh ya, faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perkembangan. Lainnya adalah status sosial dan ekonomi, penghasilannya, pendidikan orang tua, pekerjaannya, kemiskinannya. Pak, mengapa ada status sosial ikut-ikut? Penghasilan di sini maksudnya misalnya orang tua bisa memberikan vitamin yang layak, makanan yang memenuhi gizi, supaya membantu ke fisik dan kecerdasannya semakin berkembang. Pendidikan orang tua ikut mempengaruhi. Semakin tinggi pendidikan orang tuanya, maka memiliki peluang yang besar menurunkan ilmu itu kepada anaknya. Ya. Kemudian budaya, adat tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, bahasa, perilaku dari orang tua. Orang tua yang sering membentak anaknya itu akan membentuk perilaku anak itu menjadi agresif di kemudiannya. Jadi budaya ternyata ikut mempengaruhi sekali ya. Terakhir adalah ras atau suku. Jadi di dalam ras suku ini adalah misalnya ada luhurnya, dari bangsa mana, agama, bahasa, yang membentuk identitas diri si anak itu. Baik ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Periode atau fase perkembangan manusia menurut para ahli. Jadi pembagian periodisasi yang berdasarkan biologis.
Pembagian Aristoteles didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 ya dengan fase kedua dibatasi oleh pergantian gigi. Saat anak-anak baru tumbuh balita ada tumbuh gigi, kemudian giginya tanggal, gigi susunya menjadi gigi yang utamanya. Ketiga ditandai dengan fase kedua dengan fase ketiga ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin. Ya. Kelenjar-kelenjar kelamin misalnya adanya perkembangan di fungsi-fungsi biologisnya dari anak-anak kecil misalnya, atau misalnya remaja putri, waktu akil misalnya dadanya berisi dan sebagainya. Kemudian fase kedua adalah periodisasi yang berdasarkan psikologis. Freud menjadikan masa-masa kegoncangan atau trots ya sebagai dasar pembagian masa-masa psikologi perkembangan, karena beliau yakin bahwa masa-masa kegoncangan inilah merupakan keadaan psikologi yang khas yang dialami oleh anak-anak pada setiap masa perkembangannya. Baiklah, slide berikutnya di sesi kelima ini adanya perkembangan dalam diri manusia menurut Hurlock. Sebenarnya sudah dibahas sebelumnya, tapi akan saya tekankan sekali lagi. Jadi menurut Hurlock adanya perubahan. Jadi perkembangan dalam diri manusia itu satu ditandai dengan adanya perubahan, yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Dan pola perkembangan dapat diramalkan. Apa yang kita pelajari sekarang, itu kita akan meramalkan di masa depan seperti apa hasilnya. Jadi proses perkembangan itu ternyata dapat diramalkan. Apabila kita saat sekarang ini, atau misalnya anak-anak balita diberikan pola perkembangan tertentu, ke depan kita bisa meramalkan, mengestimasi kira-kira si balita ini waktu nanti menjadi besar akan jadi apa. Kemudian pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Selain perkembangan itu dapat diramalkan, ternyata pola perkembangan itu memiliki karakteristik yang dapat diramalkan. Juga terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Jadi setiap perbedaan individu itu ada di dalam perkembangan. Lalu setiap tahap perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Maksudnya setiap tahapan-tahapan perkembangan memiliki bahaya yang potensial. Fase orang belum mengenal, anak-anak belum mengenal fase perilaku orang tua yang merokok. Si anak bisa memiliki bahaya yang sama terhadap potensi itu apabila tidak ada penjelasan atau tidak ada pola-pola bimbingan dari orang tua tentang bahaya-bahaya di dalam tahapan perkembangan dan sebagainya. Baik, kita menginjak ke slide berikutnya ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia ini salah satunya adalah keturunan, nature, yaitu sifat bawaan dari orang tua biologis. Misalnya, di dalam bawaan dari orang tua ini adalah kecerdasan dan watak. Kemudian lingkungan, nurture, yaitu tempat dan kondisi sosial di mana individu tumbuh dan berkembang. Lingkungan memiliki pengaruh yang sama kuatnya dengan keturunan. Selanjutnya adalah kematangan, termasuk yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang dimaksud dengan kematangan di sini adalah kesiapan individu untuk menguasai keterampilan baru. Misalnya kematangan otak dan tubuh pada fase anak-anak awal, sehingga mempunyai kemampuan untuk berjalan dan berbicara. Faktor lainnya adalah keluarga. Bagaimana orang tua mendidik, cara mendidiknya, orang tua memberikan perhatian, orang tua memberikan atau memperlakukan anak. Itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan juga. Selanjutnya adalah status sosial dan ekonomi. Penghasilan orang tua, pendidikan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, bahkan sampai dengan faktor-faktor kekayaan atau kemiskinan orang tua itu.
Tidak kalah pentingnya adalah budaya. Budaya di sini maksudnya adalah menyangkut adat, menyangkut tradisi, menyangkut kepercayaan, dan nilai-nilai budaya lainnya seperti bahasa, perilaku, dan sebagainya. Terakhir adalah faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan manusia adalah ras atau suku. Seperti misalnya leluhurnya, dari bangsa mana, agamanya, bahasanya, yang semua itu akan membentuk identitas diri. Bagaimana kedepannya manusia itu dalam tahapan perkembangannya ikut mempengaruhi. Baik, kita akan buka di slide berikutnya. Periode atau fase perkembangan manusia menurut para ahli. Satu, periodisasi yang berdasarkan biologis. Pembagian ini menurut Aristoteles didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase kedua dibatasi oleh pergantian gigi. Antara fase kedua dengan fase ketiga ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin. Dua adalah periodisasi yang berdasarkan psikologis. Croce dalam penelitiannya menyampaikan bahwa masa-masa kegoncangan atau drought sebagai dasar pembagian masa-masa psikologis perkembangan. Karenanya Croce yakin bahwa masa kegoncangan inilah yang merupakan keadaan psikologis yang khas dan dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangannya. Kita akan lanjutkan di berikutnya ya. Periodisasi yang berdasarkan didaktis. Menurut Tilker dalam Development Psychology of Today dan Elizabeth Hurlock dalam Development Psychology, tampak sudah lengkap mencakup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang berlangsung sejak konsepsi sampai mati dengan pembagian periodisasinya. Berikutnya adalah periodisasi berdasarkan didaktis menurut Elizabeth Hurlock. Agak sedikit panjang, jadi rekan-rekan mahasiswa harus memperhatikan ya, menyimak dengan benar. Masa sebelum lahir atau pranatal, yaitu adalah 9 bulan. Masa bayi baru lahir atau newborn 0 sampai 2 minggu. Saya ulangi lagi ya. Masa sebelum lahir atau pranatal itu adalah 9 bulan. Kemudian setelah itu masa bayi baru lahir atau newborn 0 sampai dengan 2 minggu. Kemudian masa bayi atau babyhood 2 minggu sampai dengan 2 tahun. Masa kanak-kanak awal atau early childhood 2 tahun sampai 6 tahun. Kemudian later childhood mulai dari masa kanak-kanak akhir 6 sampai 12 tahun. Jadi anak-anak yang SD yang masih di sekolah dasar ya, belum lulus, itu kita sebut sebagai masa kanak-kanak akhir atau later childhood. Kemudian sekarang menginjak ke fase yang lebih tinggi lagi, masa puber atau puberty. 11 atau 12 sampai dengan 15 sampai 16 tahun. Itu adalah masa puber. Apakah putra-putri kita atau adik-adik dan adik-adik Anda misalnya mengalami masa puber jauh sebelum usia 11 atau 12 tahun atau jauh di atas 15 atau 16 tahun. Namun yang paling benar adalah masa puber itu adalah 11 atau 12 tahun sampai dengan 15 atau 16 tahun. Kemudian di fase berikutnya adalah masa remaja, adolescence, yaitu adalah 15-16 tahun sampai dengan 21 tahun. Jadi rekan-rekan yang di siswa SMA atau SMK sampai dengan jelang akhir kuliah itu adalah masa remaja, kita sebut adalah adolescence. Kemudian masa dewasa awal atau early adulthood, itu adalah masa usia 21 tahun sampai dengan 40 tahun, masa dewasa awal. Sedangkan masa dewasa madya atau middle adulthood adalah 40 sampai dengan 60 tahun. Sedangkan masa usia lanjut, masa lansia
later adulthood adalah di atas 60 tahun. Ini adalah periodisasi berdasarkan didaktis dari Hurlock. Kita akan berpindah ke slide berikutnya. Periode atau fase perkembangan. Periode prakelahiran atau prenatal period ialah saat dari pembuahan hingga kelahiran. Kemudian di berikutnya adalah masa bayi. Invasi ialah periode perkembangan yang merentang dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan. Jadi sampai dengan 2 tahun. Masa awal anak-anak atau early, yaitu periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah. Selanjutnya adalah masa pertengahan dan akhir anak-anak atau middle and late childhood. Ialah periode perkembangan yang merentang dari usia kira-kira 6 hingga 11 tahun yang kira-kira setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Periode ini biasanya disebut dengan tahun-tahun sekolah dasar. Kita menginjak ke slide berikutnya, masih terkait dengan fase perkembangan tadi ya. Masa remaja adalah suatu periode transisi dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa yang dimasuki pada usia kira-kira 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Atau tadi yang saya sampaikan menjelang kalian lulus kuliah. Selanjutnya adalah masa dewasa, early adulthood. Ialah periode perkembangan yang bermula pada akhir usia belasan tahun atau awal usia 20-an tahun dan yang berakhir pada usia 30-an tahun. Selanjutnya adalah masa pertengahan dewasa. Ialah periode perkembangan yang bermula pada usia kira-kira 35 hingga 45 tahun dan merentang hingga usia 60 tahunan. Dan terakhir adalah masa akhir. Ialah periode perkembangan yang bermula pada usia 60-an atau 70-an sampai dengan berakhirnya kematian. Adalah fase perkembangan terakhir. Baik, kita akan menginjak ke slide berikutnya, yaitu fase perkembangan psikoseksual manusia dari masa anak hingga remaja. Pada fase psikoseksual, yaitu kita sebut adalah tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan fungsi seksual yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis individu tersebut. Tahapan tersebut diantaranya yaitu fase oral atau mulut, dimulai dari 0 sampai dengan 18 bulan. Kemudian fase anal 1,5 tahun sampai dengan 3 tahun. Sedangkan fase berikutnya adalah fase uretral. Fase selanjutnya fase falus usia 3 sampai dengan 5 tahun. Sedangkan fase latensi 5 atau 6 tahun sampai dengan 11 sampai 13 tahun. Sedangkan terakhir adalah fase genital. Usia 11 sampai dengan 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Di slide terakhir ini kita akan mempelajari tentang perkembangan manusia yang mempunyai 3 dimensi tahapan perkembangan. Pertama adalah perkembangan fisik. Terdiri dari pertumbuhan fisik dan otak, kapasitas sensorik, keterampilan motorik, dan perkembangan kesehatan. Kedua adalah perkembangan kognisi. Perubahan dalam kemampuan mental, jadi perubahan dalam kemampuan mental contohnya misalnya pembelajaran, perhatian, ingatan atau memori, bahasa, pemikiran, penalaran, dan kreativitas. Itu adalah fase perkembangan kognisi. Kalau Anda masih ingat, pemikiran, bahasa, memori itu ada di otak sebelah kiri atau kanan. Tolong dibuka itu di sesi pertama. Kemudian perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial ini adalah menyangkut seperti emosi, struktur kepribadian Anda, dan tentu adalah hubungan sosial, baik kepada kawan, kepada orang tua, kepada lingkungan sosial lainnya. Rekan-rekan, gimana? Ada pertanyaan, ada saran, ada masukan? Kita diskusikan bersama ya.
Apabila tidak ada, untuk modul 5 kali ini, pertemuan kelima kali ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.